Kalau kita meninggalkan yang makruh-makruh karena taat kepada Allah itu dapat pahala. Meninggalkan dosa kecil karena takut kepada Allah itu tak dapat pahala. Kalau meninggalkan zina umpamanya, tapi karena takut kena penyakit kelamin itu nggak dapat pahala. Meninggalkan khamr karena takut kena liver itu nggak dapat apa-apa. Yang didapat ya nggak kena liver itu pun nggak tentu nggak kena liver, bisa jadi kena liver karena penyebab yang lain. Nah, begitu itu penataan hati. Hati itu ditata agar seluruh sikap, seluruh langkah kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar meninggalkan yang makruh saja itu dapat pahala kalau hatinya tertata. Yaitu tadi seperti dijelaskan yang sering disampaikan, takwa itu meninggalkan maksiat karena takut siksa Allah berdasarkan nur, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan awal surat Al-Kahfi ini ada riwayat Muhammad bin Ishaq menuturkan, menceritakan secara ringkas bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, kaum Quraisy mengutus An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid untuk menemui pendeta Yahudi di Madinah, karena di Makkah ada agama baru yang dibawa Muhammad SAW itu meresahkan. Seringnya pemahaman akidah, keyakinan yang baru itu seringnya dianggap aneh dan meresahkan. Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW pertama-tama dianggap aneh, nyeleneh, meresahkan. Mereka mengutus dua orang ini, An-Nadhr dan Uqbah ini, untuk menemui pendeta Yahudi di Madinah, jauh 800-an kilo. Dikorbankan waktu, tenaga, biaya untuk untuk menjawab keresahan agar masyarakat tidak resah lagi. Diutus dua orang pergi 800-an kilo itu untuk menemui pendeta-pendeta Yahudi, bertanya, apa benar sih Muhammad ini nabi? Apa enggak awu-awu aja? Apa enggak sekedar ingin ditokohkan, sekedar haus kekuasaan? Apakah begitu? Nah, itu dibuktikan, diberitahukan oleh pendeta-pendeta itu. Tanyalah dia 3 hal. Kalau dia bisa menjawab 3 hal ini, berarti dia nabi dan ikutilah dia. Kalau nggak bisa menjawab, berarti dia mengada-ada. Yang disarankan untuk tanyakan kepada mereka tentang pemuda-pemuda yang bersembunyi di gua, karena kisah pemuda ini sangat mempesona. Terus tanyakan kepada dia tentang seorang pengembara, pelancong atau yang berpetualang, yaitu Dzulqarnain. Nah, yang ketiga, tanyakan kepada dia tentang ruh. Kalau dia bisa menjawab 3-tiganya ini, berarti dia nabi. Nah, itu itu di surat Al-Isra itu ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, jawablah bahwa ruh itu urusan Rabbku, penciptaku. Nah, itu dijawab oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah pas didatangi, itu ya, An-Nadhr tadi dan Uqbah tadi kembali lagi ke Mekah, mengatakan hasil dari wawancaranya kepada pendeta-pendeta itu begitu. Terus mereka mendatangi Rasulullah Muhammad SAW, menanyakan 3 hal itu. Lah, Rasulullah tidak mengatakan insya Allah, datanglah besok pagi, aku akan menjawabnya. Ternyata ditakdirkan Allah nggak turun wahyu selama 15 malam, 15 hari nggak turun-turun. Resah, mereka geger, orang Mekah geger. Oh itu loh, ternyata mengada-ada, nggak bisa jawab. Ngomong kalau besok pagi bisa jawab, tapi sampai 15 hari nggak bisa. Nah, Rasulullah sedih, ditegur oleh Allah. Di akhir-akhir atau pertengahan ayat surat Al-Kahfi itu dijelaskan bahwa kalau kita melakukan sesuatu, menjanjikan sesuatu, itu diiringi dengan kata insya Allah.
Nah, itu Rasulullah ditegur. Ini bukti bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu semuanya wahyu. Meskipun hadits itu wahyu. Karena setiap yang dilakukan kalau keliru itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia enggak mengatakan berdasarkan hawa nafsu. Semuanya wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu insya Allah absolut. Kita nggak boleh menolaknya. Kita nggak boleh menggantinya dengan perkataan manusia. Jamaah salat Jumat rahmatullah, pelajaran dari awal surat Al-Kahfi ini adalah kita harus merasa, harus menata setiap langkah, setiap ketetapan hati kita, setiap perkataan lisan kita, setiap langkah anggota badan kita. Harusnya kita berhajat untuk menyesuaikan langkah hati kita, kata hati kita, semuanya anggota badan kita ini dengan nur, dengan cahaya, dengan ilmu. Maka kita berkewajiban, berhajat untuk selalu menambah ilmu. Ada seorang istrinya ustadz yang sangat terkenal di sebuah kecamatan, bahkan beliau ini sudah melanglang buana ke banyak daerah di luar kabupaten, di luar kota Madya. Itu sering dijumpai beliau kurang tepat dalam bertajwid. Nah, itu sudah saking seringnya sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Nah, suatu saat istrinya ini belajar ke seorang ustazah, belajar tajwid. Ternyata banyak hal yang harus dibenahi. Beliau, istrinya seorang ustadz ini, banyak bacaannya yang harus dibenahi. Komentar beliau, malu ya istrinya Pak ini, istrinya ustadz ini kok tajwidnya amburadul. Nah, itu pelajaran yang bisa kita petik dari itu adalah sekali berapapun kita masih berhajat untuk belajar kepada orang lain, karena yang kita punyai, yang kita laksanakan ini belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tahu seringnya ya, yang tahu akan rahasia kita, kelemahan kita itu orang lain. Makanya surat yang sering saya sampaikan itu watawasau bil haqqi, saling mengingatkan, saling menegur. Jangan bosan, jangan gengsi kalau ditegur. Meskipun dia seorang ustadz, syekh, mufti, itu masih berpotensi untuk salah. Dan itu yang tahu bahwa itu salah itu orang lain, dan kita orang lain juga harus berani, harus nggak sungkan. Kalau sungkan buntung, kalau sungkan takut berarti rugi. Orang yang untung itu adalah yang nggak takut menyampaikan nasihat, yang nggak sungkan menyampaikan